Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian dan ada juga bapak-bapak, tapi yang banyak ibu-ibu ya. Nah, ini yang menyedihkan. Kenapa? Karena didik anak itu yang paling pokok, yang paling wajib didik itu siapa, Bu? Bapak. Iya, kalau ada ibu-ibu yang nggak tahu caranya didik, yang wajib ngasih tahu siapa? Bapak. Makanya gak tanggung-tanggung jadi kepala keluarga itu orang gadi, bukan cuma membiayai, gitu ya. Cuma pembicaraan kita kali ini bukan tentang itu. Nah, ada beberapa kasus, ada beberapa peristiwa, ada beberapa kejadian anak umurnya 4 tahun, bahkan ada yang hampir 5 tahun, tapi belum bisa bicara, bukan karena IQ-nya, bukan karena anaknya bodoh, tapi karena tidak pernah diajari. Loh kok bisa? Karena anak itu dari kecil ketika mulai cengir nangis oleh orang tuanya dikasih HP. Mahal mana, Bu? Buku dengan HP? HP berarti untuk rusak lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Nanti saya akan bahas bahwa untuk mengajarkan anak-anak kita agar gemar membaca, memang di buku itu saya sebutkan pakai namanya WPB, ringkasnya buku yang banyak gambarnya, sedikit kata-katanya, itu saya tulis ketika belum nikah. Saya memang dari awal sejak SMA sudah berpikir untuk menikah. Karena itu dari awal masuk kuliah sudah menyiapkan diri saya. Itu sebabnya di luar soal membaca, anak-anak kita itu sebaiknya mulai kelas 5 SD sudah diajak bicara tentang nikah. Loh, kelas 5 SD sudah diajak bicara nikah? Iya, agar nanti perilakunya lebih terarah. Sama gini loh, sekarang ini kok zaman saya dulu itu, saya ini nggak pakai TK langsung beleng masuk SD. Sekarang ada TK, sekarang dulu, setelah itu kemudian ada TK. Habis itu nggak cuma TK, dulu TK itu sudah mewah, lah kok kemudian ada playgroup. Habis playgroup ada apa lagi? TPA, tempat pembuangan awal. Lah apa? Untuk anak sing ketemu lan wis dibuat ning ngene wong liya. Nggih mboten? Tempat penitipan anak ning sok-sok kadang kala kok rasa-rasanya seperti tempat pembuangan. Tapi itu jauh lebih baik dibanding kalau anak di rumah hanya dikasih nyoh HP, nangis HP, rewel HP, sehingga anak itu tidak mendapatkan pengalaman bagaimana cara menggunakan kata-kata. Sangat berbeda antara anak itu ketemu menungso wujudnya bapak mbokne dengan ketemu patung. Walaupun wujudnya kayak bapak nih, kayak mbok nih, kok bisa patung? Karena ketika anak nangis, bapak mbok nih nggak melakukan apa-apa kecuali hanya ngasih
B. Mendengar orang berbicara berbeda dengan anak diajari berbicara. Nah, anak itu diajari berbicara walaupun kita tidak merasa ngajari. Oh, ini apa ini? Nah, ini coba, ini Nah, kita sambil begini nih. Itu namanya pengalaman pemerolehan bahasa. Sedangkan kalau anak cuma lihat di HP, di YouTube, di TikTok apa meneh, terus pokoknya kegiangan itu. Maka walaupun anak setiap hari nonton dari pagi sampai malam, tidak menjadikan mereka paham. Contoh lagi buktinya, ibu-ibu ada yang suka nonton film India dulu, sinetron. Pertanyaan saya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nonton sinetron India, pada pintar bahasa India? Tidak. Anak-anak muda suka nonton film Korea? Suka. Mereka kemudian bisa bahasa Korea? Tidak. Itu adalah bukti bahwa deleng nonton orang ngomong yang ada di YouTube, di Instagram, pokoknya di mana-mana di HP itu tidak menjadikan mereka pintar berbicara, berbahasa. Karena untuk menjadikan anak itu paham kata-kata ini gunanya untuk apa adalah dengan pengalaman. Makanya namanya disebut pengalaman pemerolehan bahasa. Nah, membacakan buku. Awalnya kan anak belum bisa baca. Anak umur 4 bulan, ini buku, ya orang ngerti nyapo-nyapo. Tetapi kita bisa membacakan. Ketika anak dibacakan ya, bukan ming dirungokke suarane menungso. Dibacakan kaya-kaya diajak ngomong. Maka uteke menungso ini yang wujudnya anak kita itu nanti berproses. Ada berbagai macam hal yang bermanfaat. Yang pertama adalah sensori niki nopo, penglihatannya anak bisa melihat gerakan boe. Di HP mengini tok, maka anak-anak itu matanya cepat rusak, ngomong raiso, padahal umurnya 4 tahun, padahal harusnya 4 tahun itu bukan cuma sekedar sudah lancar berbicara. Ngeyel ya wis iso gimana? Ya zamannya gak 4 tahun, 3 tahun pun harusnya sudah bisa. Umur 2 tahun sudah banyak bicara. Tapi kalau anak itu hanya tiap hari dijejali dengan tontonan saja, maka walaupun tiap hari yang ditonton itu hal-hal yang baik, ininya belum siap. Sehingga anak belum mampu mempersepsi iki karepe piye. Nah, itu maksudnya persepsi. Belum mampu melihat urut-urutan kata kerja, sosial dan lain-lain. Belum mendapatkan pengalaman adem itu piye toh? Kita kayaknya sederhana, adem wae ra ngerti karena kita sudah mendapatkan pengalaman. Saya kasih contoh. Suatu saat ada seorang, gambarkan gimana ya, wong umur wis 20 tahun, sudah kerja di perusahaan, mau nikah nggak berani. Apa sebabnya? Karena di umur 25 tahun itu dia tidak bisa menyuapkan makanan ke mulutnya sendiri. Padahal jenengan sambil ngantuk pun bisa makan toh. Ndi mau ora ditumi masukkan sini. Orang nanti keliru. Kenapa? Karena kita belajarnya itu bertahun-tahun. Ketoke mengene kita. Kelihatannya cuma masukkan makanan ke mulut lalu kita mengunyah lalu menelan. Itu pengalamannya bertahun-tahun. Kita nggak ngerasa. Tapi kalau kita lihat ada orang makan itu loh nggak bisa. Makan menyiapkan sendiri susah sekali. Oh, Masya Allah, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada ibu kita yang sudah mengajari pengalaman luar biasa, kemampuan luar biasa berupa menyuapkan makanan ke mulut kita sendiri. Loh, dahsyat itu, dahsyat. Teruskan lagi. Ini contoh saja. Begitu pula dengan membaca.
Kalau nonton tadi tidak menjadikan anak itu pandai berbahasa dan berbagai macam hal lainnya, maka membacakan buku merupakan hal yang sangat berbeda. Bahkan ada kasus di buku saya juga sudah saya bahas, anak itu ketika lahir positif Down syndrome. Maksudnya positif Down syndrome itu harus pundi. Kalau anak itu kira-kira tidak berubah nganti gede sampai besar, dia masih Down syndrome, wajahnya kira-kira gini loh. Nah, pernah lihat orang kayak gitu ya? Ini bukan merendahkan, tidak, tetapi yang ingin saya gambarkan adalah kalau seperti itu misalnya sampai dia dewasa, kira-kira bisa menjadi lurah enggak? Mboten saged ngurusi dirinya sendiri pun tidak begitu terampil. Nah, yang dilakukan oleh simboknya, emaknya yang namanya Marcia Thomas itu, tiap hari anaknya yang baru berumur beberapa bulan itu diwacai buku, dibacakan buku setiap hari, bukan disetelkan YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ketika anak itu nanti sudah berumur 4 tahun, kecerdasannya melonjak drastis, gitu ya. Dan ketika dia sudah sekolah, dia termasuk yang paling berprestasi. Langsung saja saya melompat. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengajarkan, untuk menumbuhkan budaya membaca itu agar anak kita itu gila membaca, bukan gila beneran ya, bukan. Masya Allah, sebelum saya lanjutkan, saya senang sekali. Hanya di Jogja ada bedah buku kok di kampung-kampung itu. Kalau di kampung pernah ada wong kutho ning gini desa, tapi ini tidak, itu hanya di Jogja. Kalau acara-acara di kampung desa, tapi orang kota di sana itu biasa. Apa yang kita perlu lakukan untuk mengajarkan membaca? Mulai kapan kita bisa mengajarkan membaca? Kalau yang dimaksud mengajarkan adalah ini A, B, C, D, E, F, G, ya itu nunggu kira-kira usia 6 atau 7 tahun. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah menjadikan anak terdorong, tergerak, senang dengan buku, senang dengan membaca, maka kita tidak perlu menunggu anak itu sudah besar. Gak perlu nunggu anak itu umur 6 tahun. Mulai kapan? Mulai umur 4 bulan. Bahkan 2 minggu pun bisa. Yang saya sampaikan tidak semua dari buku itu, sebagian dari pengalaman kami sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan kepada kami anak itu 7. Karena saya nikah saat kuliah, dan ketika wisuda anak saya baru 3. Dari awal nikah saya sudah sepakat sama istri, kita ini harus aktif KB. Anak embuh biro, entah berapa jumlah anaknya, semuanya terencana. Ada yang anaknya cuma 2, dua-duanya gak terencana. Yang satu mergo ora kuat ngempet, yang satu karena kebobolan. Anaknya cuma 2, dua-duanya kepeksa. Nah, itu yang nggak baik. Nah, jadi memang semuanya kita rencanakan. Alhamdulillah anak saya 7. Itu pun anak yang nomor 7 dulu sering protes, minta adik lu rumangsane itu loh, dikira bapak ibunya ini bisa bikin adik apa piye? Enggak bisa, wong cuma sak dermo nglakoni kan. Nggih mboten? Ora ana sing iso gawe adik kuwi. Baik lagi, jadi kita mulai dapat melakukannya sejak usia 4 bulan. Caranya, teknisnya, langkah-langkahnya sudah saya sampaikan di buku itu. Yang paling pokok di usia-usia awal, dalam praktek kemudian tidak nunggu usia 4 bulan, dia adalah membentuk pola membaca. Angger bar adus, habis mandi, anak dibacakan buku, mau tidur dibacakan buku. Lama-lama kalau nggak dibacakan buku, anak goleki, anak cari, artinya pola sudah terbentuk. Itu namanya pola. Nah, apa yang dilakukan? Bacakan berbagai macam bacaan yang baik. Kalau di dalam buku saya sebutkan, antara dengan buku WPP,
gambarnya banyak, sedikit kata, kertasnya tebal, mahal. Boleh, oh baik. Tapi yang saya lakukan untuk anak-anak berikutnya, anak pertama memang begitu. Anak-anak berikutnya yang saya bacakan tidak harus buku-buku khusus untuk anak-anak. Yang paling penting saya bacakan adalah isi bukunya bermanfaat atau tidak. Sehingga di anak berikutnya alhamdulillah, walaupun anak masih kecil, bukunya sedikit kata-kata atau bahkan sedikit gambarnya atau bahkan tidak ada gambarnya, tidak masalah. Yang penting adalah yang membacakan, yakni Pak E atau Mbok E itu menarik kuwi teges. Maksudnya bukan berarti nganggo lipstik, bukan, tetapi caranya membacakan jadi anak itu senang, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, diajak berbincang, itu yang namanya menarik. Sehingga seumpama ibunya itu umpamanya orang mengatakan jelek, oh tidak ada urusan itu, tidak ada urusan. Suara yang paling merdu itu suara siapa? Suara orang yang ramah, walaupun serak-serak parah ya parau sekalian. Tapi kalau ramah itu nyes di hati, begitu pula dengan anak-anak kita. Gitu ya. Kami sengaja membacakan buku-buku yang tidak banyak gambarnya itu. Sekali lagi ini di anak kesekian. Anak pertama yang paling banyak gambarnya. Setelah saya ketemu guru saya, disampaikan beliau melihat buku ini yo apik, buku ini ya bagus. Tapi pertanyaan saya yang dapat melaksanakan, mengamalkan, menggunakan buku ini siapa? Lalu guru saya menyampaikan, coba kamu pikirkan bagaimana caranya agar orang-orang di kampung yang susah untuk beli buku yang banyak gambarnya, sedikit kata-katanya itu, tetap bisa ngajari anaknya membaca. Dalam hal ini yang paling penting adalah kesungguhan kita, perhatian kita. Kesungguhan dan perhatian kuwi orang bayar, nggih mboten. HP perlu kuota, bayar gak kuota itu? Bayar. Baterainya habis, tadi saya ngecas di situ, perlu ngecas. Kayaknya cuma sedikit, ping sekian kali, bayar gak itu? Bayar. Tapi kalau kita memberi perhatian, ngajak bercanda, ngobrol dengan anak, dekat dengan anak, semuanya itu gratis, gak bayar. Jadi ternyata untuk menjadikan anak-anak kita baik, yang perlu kita perbanyak itu apa? Yang gratisan. Senyum gak bayar, ngundang bocah gak bayar, mendengarkan anak. Jadi anak kita didengarkan dengan sungguh-sungguh, kuwi ora bayar. Maka ada orang tua hampir gak pernah memuji anaknya, tapi setiap kali anak berbicara dia mendengarkan dengan sangat antusias, dengan sungguh-sungguh. Maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang mantap, matang jiwanya. Kenapa? Karena wong tuane ngempong tur gemati. Nyuwun sewu, kula mboten ngertos bahasa Indonesia ini nopo. Ngomong tur gemati, ora ana bahasa Indonesia ini. Wallahu a'lam. Beberapa tahun saya cari ya belum ketemu. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira nurturing and responsive. Tapi kita nggak perlu pinjem-pinjem bahasanya orang kan. Wong kuwi ning Jawa iso ngomong tur gemati. Mudah-mudahan nanti ketemu bahasa Indonesianya suatu saat ya. Nah, ini yang paling diperlukan. Sekali lagi, itu semuanya enggak bayar. Untuk gemati enggak bayar. Untuk penuh perhatian enggak bayar. Untuk cepet tanggap satset itu enggak bayar. Jadi perbanyaklah yang gratisan. Kalau kita ingin anak-anak kita itu gemar membaca, dan ini akan sangat diperlukan, semakin diperlukan di masa kita sekarang ini. Sebagian orang bertanya, Pak, katanya di rumah Bapak
anak-anak belum boleh punya HP kecuali sudah kuliah. Betul. Dan di rumah saya ada aturan, anak-anak sudah kuliah, orang tua nggak belikan HP. Membelikan HP bukan kewajiban orang tua. Maka anak bisa sok heran, saya kadang-kadang juga heran lihat sebagian orang itu anaknya masih TK dibelikan HP. Anak saya sudah kuliah pun nggak saya belikan HP. Pertanyaannya, ketika teman-temannya pada punya HP, dia enggak, apakah dia minder? Tidak. Kalau nih syaratnya, kalau dia sudah senang kepada ilmu, dia sudah senang kepada membaca, sehingga ketika saya kami berkunjung ke pondok, di antara kegiatan yang kadang dilakukan adalah minta dibawa ke toko buku. Zaman sekarang ini ternyata agak langka ya. Ada orang mau ada anak minta ke toko buku, dan kadang-kadang dia rela uang sakunya dikurangi tiap bulan untuk apa? Untuk beli buku. Ini mengingatkan saya ketika saya dulu kecil, saya dulu ketika SD mengumpulkan uang saku, kalau sudah cukup maka saya pakai untuk beli buku yang di kampung saya nggak ada. Kelas 4 SD, jalan kaki 6 km untuk beli buku. Nyampe sana setelah beli buku, pulangnya ya jalan lagi sambil baca buku, sehingga kadangkala sampai harus nabrak pohon asem dan lain-lain. Itulah asiknya. Jadi ketika sebagian anak-anak itu rela mengumpulkan uang sakunya, rela nggak dapat uang saku karena ingin beli buku-buku yang disukai, yang tebel-tebel itu. Jadi anak kelas 3 SD sudah bisa baca buku tebel gini yang hampir-hampir nggak ada gambarnya. Maka ketika ini terjadi, HP itu tidak terlalu menjadi perhatian. Wallahu a'lam bishawab.